Tahu nggak sih penjual es gabus yang kemarin lagi viral? Ternyata ada cerita yang sama nih sama penjambret yang lagi viral di Sleman. Sama-sama bikin penasaran dan sama-sama bikin banyak omongan orang. Tapi bedanya kalau yang satu bikin adem, tapi yang satu bikin kesel, guys. Maka dari itu, yuk kita bedah bareng-bareng. Seorang pedagang es gabus bernama Sudrajat dituduh menggunakan spons di dalam dagangannya. Tuduhan ini menyebar cepat di media sosial setelah ada pembeli yang memeras es gabusnya dan curiga terhadap teksturnya. Akibat dari tuduhan itu, Sudrajat mengalami penganiayaan, ditampar, ditonjok, dipukul, bahkan sampai disuruh berdiri, guys. Dan berdiri dengan satu kaki, lalu dikurung di pos selama 1 jam, guys. Gila. Dia juga mengaku bahwa dagangannya dihancurkan, guys. Nah, setelah diperiksa dan diuji lab, ternyata makanan itu aman, tidak ada mengandung spons sama sekali. Dan setelah dinyatakan aman, 2 aparat yang terlibat dalam video tersebut meminta maaf kepada Bapak Sudrajat karena terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa makanan itu ada sponnya. Dan selain itu, ada uang tunai dan 1 buah sepeda motor ya dari Kapolres, serta bantuan dari Kang Deddy Mulyadi ya untuk melunasi kontrakan dan bikin usaha lagi gitu, guys. Dan sekarang kita beralih ke penjambret yang berada di Sleman, guys. Di Jalan Janti Sleman, seorang ibu menjadi korban jambret. Seorang suami yang bernama Hogi Minaya berusaha mengejar pelaku. Nah, di dalam pengejaran itu terjadilah kecelakaan yang membuat 2 orang jambret itu meninggal dunia, guys. Dan ya, ini yang jadi heboh. Setelah kejadian itu, ternyata suami korban malah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, guys, dengan kasus kesalahan kecelakaan lalu lintas begitu, guys. Lucu banget kan? Ya, tentu ini memicu banyak kritik dan bingung pada masyarakat ya. Kumaha ieu dah, korban yang membela diri karena kejambretan kok malah jadi tersangka, kan aneh. Setelah menuai kritikan pedas dari sosial media ya, dari masyarakat semua, dan akhirnya kepolisian dan kejaksaan Sleman menempuh jalur resolutif, apalah itulah namanya ya, bisa dikatakan mediasi antara keluarga gitulah, guys ya. Susah bahasa Inggris, saya nggak bisa. Dan sempat juga tidak menemui titik terang, guys, karena keluarga penjambret masih membela diri. Keluargamu kan jambret, itu udah salah. Salah wir. Kok masih dibela? Asu. Nah, si suami korban ini ternyata sempat jadi tahanan kota, lur. Dan dipasangi alat GPS di pergelangan kakinya kalau dia salah itu ya. Tapi alhamdulillahnya dia
Tidak lama guys, setelah itu dia dilepas dan tidak berstatus tahanan kota lagi guys. Namun hukum tetap berjalan guys. Dan tahu nggak sih, netizen dan DPR ikut serta mengkritik guys dalam penanganan kasus ini guys, dan mempertanyakan keadilan hukum di Indonesia guys. Ada yang bilang juga ini adalah hukum gendeng guys ya. Iya emang gendeng, korban membela diri kok malah jadi tersangka. Gimana ini Kapolri, kepolisian ini, apa masih dipercaya sama rakyat? Cobalah rubah, jangan menyalahgunakan kekuasaan ya. Ya tentunya kasus ini menjadi perbincangan dan perdebatan yang sangat-sangat wow. Hukum di Indonesia sekarang sangat wow ya, dipikirlah ya. Jadi begitulah, kalau video ini bermanfaat tolong di like dan di share ya teman-teman. Terima kasih.